Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami hari ini. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat dikasih Tuhan, sadar dan berjaga-jaga. Ini menjadi kata kunci penting untuk kita. Ya, karena ketika orang tidak sadar bahwa ada lawannya, ada si jahat yang terus berjalan berkeliling seperti singa. Waduh, ngeri. Dan gak hanya seperti singa, tapi yang mengaum-ngaum. Singa dikatakan sebagai raja rimba, dan ketika dia sudah mengeluarkan suaranya, maka seluruh binatang di hutan akan ketakutan. Suaranya menakutkan. Nah, iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang memperdengarkan suaranya sambil berjalan keliling. Ya, ada di sekeliling kita. Mencari siapa? Mencari orang yang dapat ditelannya atau orang yang dapat dimangsanya. Nah, ini yang harus buat kita waspada dan berhati-hati. Karena itu Alkitab katakan sadar. Ya, orang yang gak sadar dengan mudah dia akan ditelan. Orang yang gak sadar dia dengan mudah akan dimangsa. Dan berjaga-jaga. Ya, kadang-kadang ya namanya iblis itu dengan tipu daya. Sudah gak ada nih sepertinya. Lah, itu tipu daya. Banyak kejadian, maaf istilahnya, pencurian ya di kampung-kampung, di perumahan-perumahan terjadi karena apa? Tidak berjaga-jaga. Sudah aman-aman, ternyata di situ ada peristiwa terjadi kejahatan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, singa yang mengaum-ngaum ini si iblis, dia pun pakai tipu daya. Ya, dia akan mencari celah, dia akan mencari kelemahan, cari lengahnya. Nah, orang yang tidak sadar dan berjaga-jaga, dia menjadi sasaran dari si iblis ini untuk dapat ditelannya, untuk dapat dimangsanya. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, ayo sadar. Ya, jangan sampai kita nggak sadar bahwa ada singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Ada iblis lawan kita. Ingat, lawan kita siapa? Iblis. Ya, walaupun iblis bisa menggunakan banyak cara. Ya, bisa menguasai seseorang dan akhirnya orang itu dipakainya sebagai alat.
Itu bisa tetangga kita, teman kita, orang-orang sekitar kita, bahkan keluarga kita kalau kita nggak hati-hati. Ya, jadi tapi musuh kita bukan mereka. Ya, mereka mungkin di bawah kesadarannya, yang nggak sadar mereka mungkin bisa saja iblis memanfaatkannya, ya, memancing emosi kita, ya, membuat kita buka celah. Hati-hati. Ya, jadi ketika kita buka celah itu kesempatan iblis untuk bisa masuk. Celahnya apa? Kita marah, ya, kita kecewa, luka hati. Hati-hati dengan itu semua. Itu bisa menjadi celah bagi iblis untuk bisa menelan akan hidup kita. Yuk, jemaat dikasih Tuhan, sadar, berjaga-jaga. Terus apa yang dilakukan selain sadar dan berjaga-jaga? Kita tidak bisa tinggal diam. Lawan. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan dengan keraguan. Harus yakin dan percaya. Ya, dan sadari bahwa semua saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Ya, ada singa yang selalu mengaum-ngaum, yang selalu mengancam untuk menelan. Wah, ngeri sekali. Tetapi sekali lagi, yuk sadar. Yang pertama ini penting, sadar. Dengan kita menyadari bahwa ada kuasa-kuasa yang mengancam akan hidup kita. Yang berikutnya, berjaga-jaga, artinya siap tempur, ya, siap melakukan perlawanan, ya, siap untuk kita bisa berhadapan-hadapan dengan kuasa-kuasa yang neko-neko tadi, si iblis tadi, ya. Tidak selalu dia pakai orang, teman kita atau saudara kita atau siapapun, tidak selalu. Bisa juga dia menyerang melalui pikiran kita, timbul keraguan, timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, ya, kecemasan. Yang itu juga salah satu strategi iblis. Hati-hati. Ya, terus setelah sadar, berjaga-jaga, jangan sampai kita lengah. Ya, terus berjaga-jaga setiap waktu. Ya, ujian boleh datang, ya, masalah boleh datang. Kadang-kadang ada orang Jawa bilang dijarak, ya, tahu ya istilah dijarak ya. Jadi istilahnya seperti kita dipancing oleh keadaan. Ya, ada alasan untuk kita marah, ada alasan untuk kita membalas. Nah, itu dijarak itu seperti itu ya. Keadaan seringkali memungkinkan itu terjadi, tetapi ayo berjaga-jaga, jangan kita terpengaruh, jangan kita masuk dalam jebakan itu. Yuk, sadar, berjaga-jaga. Ingat, lawan kita bukan saudara kita, lawan kita bukan teman kita, bukan keluarga kita, tapi si iblis yang berjalan keliling itu, yang mengaum-ngaum itu. Ya, lawan dengan iman yang teguh, ya, supaya kita senantiasa tidak dikuasainya dan kita pasti berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kami sadar ada si iblis yang berjalan keliling sambil mengaum-ngaum. Dan kami berjaga-jaga untuk kami tidak dikuasainya, untuk kami tidak dikendalikannya, untuk kami tidak masuk dalam perangkapnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melawan dengan iman yang teguh, maka kami pasti bisa mengatasi semua itu. Kami berkemenangan, kami tidak dikuasai kuasa-kuasa jahat, kami tidak terjebak dalam jebakan iblis. Sebaliknya kami berkemenangan, sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.